Tapi tempat membuang kotoran anus kita itu dia paling tinggi ada di atas. Apa maknanya? Wahai manusia yang merasa gagah atas jabatan, yang merasa kaya, merasa bangsawan darah biru, yang merasa pejabat, yang merasa berkuasa, kaya raya, engkau merasa mulia. Tapi tatkala sujud engkau jatuhkan serendah-rendahnya dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sobat FH di channel yang mantap, beken Yahud yang jitu. Bersama saya Firman Hussein. Semoga Sobat FH dalam keadaan sehat walafiat, dalam kebaikan, bahagia, ceria selalu, penuh kemudahan, berlimpah karunia yang banyak, yang penuh keberkahan. Bagi sobat yang sudah men-subscribe, kami ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebajikan bagi kita semua. Dan yang baru menemukan FH Channel, ayo di subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video yang sangat menginspiratif dan mencerahkan bagi kita semua di dalam kehidupan ini. Sobat FH, dalam pembahasan kita melanjutkan dahsyatnya makna dan nilai dalam gerakan sholat, yang pada pertemuan kali ini kita akan membahasnya tentang makna dan nilai di balik i'tidal setelah kita bangkit dari ruku. Sebelum kita membahas tentang i'tidal lebih lanjut, untuk terangkai dengan gerakan-gerakan sholat sebelumnya yang kemarin kita bahas, dari kita niat berdiri tegak, lalu kita mengangkat kedua tangan bertakbir, yaitu takbiratul ihram, lalu meletakkan kedua tangan kita di dada dan menatap pandangan kita, yaitu ke tempat kita sujud. Lalu kita sanjungkan, kita ikrarkan kepada Sang Maha Pencipta apa yang menjadi petunjuknya di dalam kehidupan kita bagi manusia. Setelah kita selesai mengikrarkan ayat-ayatnya, lalu kita merukukan diri kita sebagai tanda kita tunduk patuh atas apa yang kita ikrarkan, atas apa yang kita lantunkan dalam membaca ayat-ayat Allah, tentang petunjuk Allah yang kita baca, yang intinya hanya kepadanya kita menyembah dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Itu pokok ikrar kita kepada Allah. Lalu semuanya kita sanjungkan, kita ikrarkan, lalu kita merukukan diri kita sebagai tanda bukti kita tunduk patuh hanya kepada Allah. Ruku, tunduk patuh hanya kepada Allah di dalam kehidupan ini. Apa yang Allah perintahkan kita laksanakan di dalam kehidupan ini. Apa yang Allah larang kita jauhkan sejauh-jauhnya dari kehidupan kita selama kita hidup di dunia. Setelah kita menyatakan tunduk patuh kepada Allah dengan segala sesuatu perintahnya maupun larangannya, maka
kita bangkit dari ruku itu dengan beriktidal. Apa makna dan nilai di balik iktidal itu? Yaitu adalah menyatakan bahwa kita di dalam kehidupan kita hingga kita menghembuskan napas kita terakhir, yaitu menyanjungkan di dalam kehidupan kita nilai-nilai petunjuk-petunjuk Allah di dalam kehidupan kita yang mengatur segala sendi kehidupan kita, segala aktivitas kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, semuanya itu harus dilaksanakan sesuai berdasarkan petunjuk Allah. Itu kita menyanjungkan dengan kita beriktidal sebagai tanda, sebagai ikrar kita kepada Allah untuk menyanjungkan di dalam kehidupan kita atas apa yang Allah amanahkan sesuai dengan petunjuknya, guidance-nya bagi kita selaku manusia, tentunya bagi orang-orang yang beriman. Dengan kita berbagai macam aktivitas kita, profesi kita, di dalamnya nilai-nilai Rabbani yang keluar, yang terpancar di dalam kegiatan hidup kita. Baik kita, aktivitas kita di rumah, semuanya bernilai Rabbani. Dari bangun tidur, makan, kita masuk kamar mandi, kita memakai pakaian, berpakaian, semuanya itu harus bernilai Rabbani. Semuanya bila kita laksanakan sesuai dengan nilai petunjuk Allah, semua apa yang kita lakukan, apapun itu sifatnya dunia ataupun ibadah, terlebih-lebih adalah bernilai pahala kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita keluar rumah pun ada caranya. Kita semua kita lakukan sesuai apa yang dituntunkan syariat Islam, sesuai dengan petunjuk Allah melalui Rasulnya Muhammad SAW. Kita berdagang pun sesuai dengan petunjuk Allah. Kita belajar, kita menjadi pemegang amanah. Sekecil apapun amanah itu, kedudukan itu, jabatan itu, kita laksanakan, kita jalani, kita tugaskan diri kita mengemban amanah itu sesuai dengan petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gunanya kita mempelajari makna dan nilai di balik gerakan sholat. Dengan beriktidal tadi kita mengikrarkan bahwa kita di dalam kehidupan kita itu hanya sesuai dengan petunjuk Allah, menyanjung petunjuk Allah, menyanjung nilai-nilai Rabbani di dalam kehidupan kita, di dalam aktivitas kita, di dalam segala sesuatu apapun kegiatan yang kita lakukan, tanpa terkecuali. Sobat FH di mana saja berada yang berbahagia, dengan kita beriktidal itu, kita dengan berikrarnya, dengan mengangkat kedua tangannya, bahwa kita menandakan untuk menyanjung ajaran Allah, menyanjung nilai-nilai Rabbani dalam kehidupan kita itu, kita berserah diri kepada Allah. Karena kita sadar diri bahwa kita makhluk yang lemah, makhluk yang begitu sangat rapuh, yang kita semuanya kita berserah diri kepada Allah.
memohon pertolongan Allah. Berkat pertolongan Allah lah kita mampu menegakkan, kita mampu menjalani kehidupan ini berdasarkan petunjuk Allah dengan nilai-nilai Rabbani di dalam kehidupan kita. Itu bukan sekedar kita gagah-gagahan, saya bisa ini, tidak. Kita menyadari dengan ikrar kita mengangkat kedua tangan dalam berektidal, kita menandakan bahwa kita ini lemah, bahwa kita ini rapuh, punya kelemahan. Untuk itu kita mohon pertolongan kepada Allah agar Allah membimbing kita, menuntun kita, memberikan kekuatan kepada kita agar kita mampu di dalam kehidupan ini segala sesuatu apapun yang kita lakukan sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan nilai-nilai Rabbani di dalam kehidupan kita. Nilainya sama semuanya. Kita menjadi pedagang tidak mengurangi timbangan, tidak mengurangi takaran. Yang bagus dikatakan bagus, yang cakep dikatakan cakep, itu barang dagangan kita. Semuanya setelah tertuntun, terpandu di dalam syariat. Kita menjadi pejabat, tidak berkhianat atas jabatan kita, tidak memanipulasi data, tidak memanipulasi laporan, tidak harus kita menjadi penjilat-penjilat. Semuanya dengan lurus, semuanya dengan apa adanya kita lakukan sesuai dengan petunjuk Allah. Semuanya tidak atas diada-adakan, tidak atas apa yang dipoles-poles. Otentik, natural kita lakukan apa adanya berdasarkan kemampuan kita sesuai dengan apa yang Allah bimbing di dalam kehidupan ini. Sobat FH yang dirahmati dan dalam bahagia selalu. Dengan ikrar itu pun kita menandakan bahwa kita selaku hamba-hambanya yang senantiasa bertugas di jalan Allah tanpa bisa diintervensi oleh siapapun kecuali dengan petunjuk Allah, dengan aturan yang telah disepakati dalam berbangsa dan bernegara di negara tercinta ini, Indonesia. Dari RT-nya, RW-nya, terus lurahnya, aparatur desa, kelurahannya, camatnya, aparatur tingkat kecamatannya, kabupaten, kota, aparatur kabupaten kotanya, anggota DPRD kota kabupatennya, gubernur dan aparatur keprovinsinya, anggota DPR tingkat provinsinya pun, menteri, presiden, dan lembaga-lembaga lainnya, hukum maupun penegak hukum, maupun anggota DPR pusatnya, semuanya harus berpegang teguh kepada petunjuk Allah dan mematuhi kesepakatan, mematuhi aturan-aturan yang telah diundangkan, diaturkan di dalam negara kita, di dalam berbangsa dan bernegara. Semuanya bila kita melaksanakan itu, semuanya akan tertib, damai, rukun, dan ketelaturan tercipta. Dan buahnya, puncaknya akan tercipta kemakmuran, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita berusaha gimana pun, berniaga apapun, kita semua rakyat Indonesia dikerahkan untuk menuju kemakmuran,
mengejar kemajuan bila tidak ditopang dengan petunjuk Allah, semuanya akan sia-sia, semuanya akan berbuah kelelahan tanpa terciptanya tujuan yang kita capai. Karena semuanya harus berdasarkan dulu kepada hukum Allah. Aturan-aturannya pun harus sesuai dengan hukum-hukum Allah, petunjuk Allah. Kuncinya itu. Bila semua aturan, semua undang-undang berdasarkan hukum Allah, dan kita melaksanakannya pun sesuai dengan hukum Allah, tanpa ada hianat, tanpa ada sesuatu yang melanggar dari petunjuk Allah, insya Allah semuanya apa yang kita tuju, apa yang kita usahakan, Allah berikan keberkahan dari langit untuk ke bangsa kita menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warobun ghafur, yang penuh gemah gurifah, yang penuh kemakmuran, kesejahteraan, rakyatnya bahagia, tentram, sentosa, semuanya asa-asi asuh, dan itulah kehidupan surga yang tercipta di suatu bangsa. Kuncinya tadi satu, kita harus membangun bangsa dan negara, jiwa pengabdian rakyat ini sesuai dengan petunjuk Allah. Insya Allah dengan kita bertekad itu, beriktidal, menyanjung di dalam kehidupan kita hanya dengan melaksanakan apa sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah sebagai guidance kita. Insya Allah dalam pelaksanaannya kita mohon pertolongan kepada Allah. Insya Allah kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Setelah itu kita menyanjung ajaran Allah dimanapun, dalam aktivitas apapun, lalu setelah itu kita melaksanakan sujud sebagai tanda kita berserah diri kepada Allah. Sujud itulah menandakan kita itu lemah, hamba yang tidak memiliki apa-apa, kekuatan apa-apa, tidak memiliki daya upaya. Semuanya adalah milik Allah. Semuanya aku sujudkan kepada Allah, kuserahkan semuanya kepada Allah. Maka makna dan nilai sujud itulah puncak daripada kehambaan manusia ciptaan kepada penciptanya. Itu makna dan nilai sujud itu adalah puncak dari penghambaan manusia selaku ciptaan kepada sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya diserahkan kepada Allah, ditunduk patuhkan. Jabatan apa semua ditinggalkan. Tidak ada gunanya kita dalam bersujud. Jenderal sekalipun, presiden sekalipun, tidak ada gunanya tatkala disujudkan kepada sang pencipta. Karena semuanya itu adalah milik Allah. Tatkala kita sujud, simbol kemuliaan manusia yang ada di kepala itu kita taruh terendah di lantai atau di tanah, sejajar di tanah, sejajar dengan jari-jari kaki kita, sejajar dengan tumit kita, lutut kita, sejajar dengan lutut kita. Tapi tempat membuang kotoran, anus kita, itu dia paling tinggi ada di atas. Apa maknanya? Wahai manusia yang merasa gagah atas jabatan, yang merasa kaya, merasa bangsawan darah biru, yang merasa pejabat, yang merasa berkuasa,
kaya raya, raja kah, pejabat apakah, daerah pusat kah, kita manusia sering berkhianat. Engkau merasa mulia, tapi tatkala sujud engkau jatuhkan serendah-rendahnya dirimu. Kemuliaan dirimu, martabat dirimu itu hanya sejajar dengan jari-jari kakimu yang menopang dirimu, yang menyentuh tanah bila kamu berdiri, bila kamu berjalan, dan beraktivitas apapun, dia ada paling bawah dari dirimu. Tapi justru pantatmu, anusmu, yang tempat membuang kotoranmu yang menjijikan itu, justru dia paling mulia tatkala engkau sujud kepada Rabbmu, kepada Sang Pencipta. Apa artinya? Karena walaupun itu anus, tempat membuang kotoran yang menjijikan itu, dia itu patuh kepada Allah. Anus itu tidak pernah berkhianat kepada Allah, tidak pernah mengingkari perintah Allah. Dia sebelum diperintahkan mengeluarkan kotoran, dia tidak pernah mengeluarkan kotoran. Tatkala belum di waktunya diperintahkan membuang angin, dia pun tidak akan membuang angin. Semuanya atas perintah Pencipta, perintah Allah. Anus itu tempat membuang kotoran, dia itu tunduk patuh kepada Allah, laksana malaikat. Tapi justru menganggap dirimu mulia, kepala sebagai simbol mulia, engkau yang membedakan antara makhluk lainnya. Engkau diberikan pikiran, engkau menjadi beda dengan kambing, dengan sapi, dengan kerbau, harimau. Justru engkau diberikan di kepala otak sebagai alat berpikir, diberikan akal. Tapi justru akalmu sering berkhianat kepada Allah, bersiasat buruk di dalam kehidupan, mengurangi timbangan dari isi kepala, diolahnya, berkhianat atas jabatan, atas tugas, semuanya diolah di kepala, rancangannya. Segala apapun yang pengkhianatan itu, pembangkangan itu kepada petunjuk Allah di dalam kehidupan, semuanya berasal dari kepala. Basar sering merencanakan hal-hal keburukan, itu semua ada di kepala. Kejahatan itu timbul dari hasil kerja di kepala otakmu. Itulah tatkala kita sujud, pantat itu tempat membuang kotoran itu lebih tinggi, paling tinggi berada di atasnya, berada di bagian paling atas tatkala kita sujud. Justru tempat mulianya kita, simbol kemuliaan manusia, kepala ini ada paling bawah, sejajar dengan jari-jari kaki dan sejajar dengan lutut kita. Itu sobat FH harus kita renungkan, sebagai untuk dapat kita petik nilai dan makna untuk kita terapkan di dalam kehidupan, agar kita manusia selaku hambanya menyadari, kita sadar diri akan
diri kita. Karena orang yang menyadari tentang dirinya, orang yang mengenali akan dirinya, dia akan mengenali akan Tuhannya, penciptanya. Dia akan selalu menjaga dirinya sekuat-kuatnya, senantiasa berada di jalan petunjuknya Allah. Bahwa manusia memang suka tergelincir. Itulah manusia, tidak luput dari kesalahan, dari kekeliruan. Tapi insya Allah kalau kita mempelajari itu, atas apa kekeliruan kita, kesalahan kita, keteledoran kita, maka semuanya akan cepat ternasehati, tersadarkan oleh diri kita. Lalu kita meminta ampunan, meminta maaf kepada Sang Maha Kuasa. Dan kita bersegera mungkin, berusaha mungkin kembali ke rel kehidupan kita, ke relnya Rabbani, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Sobat FH, sekelumit tentang pembahasan makna i'tidal, dan dilanjutkan dengan kita bersujud kepada Allah. Nilai-nilainya tadi telah sekelumit tersampaikan, dan banyak nilai lagi yang tersembunyi, yang masih, dan banyak nilai lagi yang masih belum terungkap di dalam pembahasan ini. Karena pembahasan yang saya sampaikan hanya sebagai rangsangan, sebagai kita memotivasi kita untuk menggali lagi. Karena kita harus menggalinya, merenungkannya. Insya Allah masing-masing orang bila merenungkan, menggalinya, masing-masing akan diberikan nilai-nilai yang berbeda-beda, yang lebih berkualitas lagi, sesuai dengan kapasitas kita, dengan kepribadian kita. Karena Allah Maha Pemberi sesuai dengan jati diri kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, kiranya Sobat FH senantiasa mendukung channel ini untuk memancarkan cahaya ilahi, memancarkan inspirasi pencerahan ini menjadi nilai kebajikan bagi diri saya dan kita semua yang mendukung channel ini bisa terpancarkan ke seantero dunia ini. Dan tidak lupa dan tidak jemu-jemunya saya menyeru, ayo kita tumbuhkan, kembangkan, rawat, besarkan nilai cinta dan kasih sayang yang ada di diri kita, yang benihnya sudah Allah tebarkan di dalam kalbu kita. Ayo kita tumbuhkan, kita hidupkan, kita rawat biar berkembang, biar dia membesar, lalu membuah di dalam kehidupan kita. Untuk buahnya itu dapat kita rasakan untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan lingkungan kita, dan dimanapun kita berada bisa dirasakan oleh sesama kita, menjadi terbangunnya kehidupan surgawi di dalam kehidupan kita masing-masing. Satu sama lain saling mensurgai, satu sama lain saling memberi apapun itu, walaupun hanya dengan senyuman yang penuh kasih sayang. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!